Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagi yang beragama lain. Anak-anak, selamat berjumpa dengan Bu Bibi dalam pelajaran IPA Biologi. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat mengembangkan ide-ide dalam memahami sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi manusia yang disajikan dalam bentuk kumpulan tugas individu secara daring. Dalam materi sistem reproduksi, kita akan membahas organ-organ reproduksi pada manusia, baik pada pria maupun wanita. Kita sajikan pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan membahas pembelahan sel yang terdiri dari pembelahan mitosis dan meiosis. Contoh pembelahan meiosis adalah proses pembentukan gamet atau gametogenesis, yang meliputi ada spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma, dan oogenesis adalah proses pembentukan ovum. Serta kita bahas nanti siklus menstruasi pada wanita. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas pembuahan antara ovum dan sperma yang akan menjadi zigot serta pertumbuhan janin. Sedangkan pertemuan keempat, kita akan membahas terjadinya bayi kembar, serta kelainan dan penyakit. Setelah materi selesai kita bahas, maka kita akan adakan penilaian harian. Nah, kita mulai untuk organ reproduksi pria. Terdiri dari organ luar dan organ bagian dalam. Organ luar sendiri terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan organ bagian dalam ada testis, saluran-saluran reproduksi yang terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Sedangkan kelenjar reproduksinya antara lain kelenjar prostat, kelenjar Cowper, serta vesikula spinalis atau kantong sperma. Untuk organ reproduksi pada wanita, terdiri dari organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ luar terdiri dari vulva atau liang, sedangkan organ bagian luar yang lain adalah labium atau bibir. Untuk organ dalam, terdiri dari ovarium, ada saluran-saluran reproduksi yang terdiri dari vagina, ada rahim, dan ovida. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar organ reproduksi pria berikut ini. Untuk organ luar, terdiri dari ada penis ini, dan skrotum, yaitu pembungkus dari testis. Untuk organ dalamnya terdiri dari testis ini, testis. Kemudian ada saluran-salurannya, antara lain ada epididymis, ada vas deferens, kemudian ada saluran ejakulasi ini, dan ada uretra. Kemudian kelenjar-kelenjarnya antara lain ada kelenjar prostat, ada kelenjar bulbouretra yang letaknya di bawah kelenjar prostat, dan ada vesikula spinalis atau disebut kantong sperma. Berikutnya kita bahas organ reproduksi wanita. Perhatikan gambarnya, ini tampak dari samping. Untuk organ luarnya yang kelihatan, di sini ada labium atau bibir. Kemudian organ dalamnya ada
ovarium, kemudian ada oviduct atau salurannya ini, kemudian ada rahim, dan ada vagina. Untuk gambar organ reproduksi wanita, kalau tampak dari depan, ini organ dalam. Antara lain ada ovariumnya ini, jumlahnya 2. Ada salurannya disebut oviduct, itu juga 2. Kemudian ada rahim, kemudian ada vagina. Ini lapisan endometrium, ini merupakan lapisan terdalam dari rahim wanita. Sekian pembelajaran tentang organ reproduksi pada pria dan wanita. Untuk tugas siswa hari ini yang perlu kamu perhatikan, tulis kembali materi pelajaran hari ini di buku tulis kalian, kemudian foto, kirim ke WA Bu Bibi. Selain itu, kamu cari fungsi organ-organ reproduksi tadi, tulis juga di buku tulis. Jika ada materi yang kurang kamu pahami, silakan ditanyakan melalui Japri WA Bu Bibi. Tugas dan pertanyaan kamu kirim lewat WA pribadi Bu Bibi terakhir tanggal 23 Juli 2020 jam 20, jadi jam 8 malam. Pesan pada pertemuan hari ini, pahami dan hargai organ reproduksimu sehingga menjadi pribadi yang sehat dan terhormat. Sekian, terima kasih. Sekian dulu pertemuan hari ini, kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.